Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashari wa khairil anam wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah insyaallah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, kepada umat yang senantiasa istiqamah, setia terhadap risalah beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita semua juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tadi malam kita sudah memulai pembahasan pada pembahasan yang pertama terkait dengan cara bagaimana memanjangkan umur kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang pertama tadi malam kita sudah sampaikan dengan cara memiliki akhlak yang utama. Disebutkan di sana 3 akhlak. Yang pertama adalah silaturahim. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ketiga itu adalah husnul jiwar, baik terhadap tetangga. Nah, kalau kita perhatikan 3 hal ini disebutkan di awal pembahasan terkait akhlak yang mulia ini atau akhlak yang utama ini. Disebutkan di awal seperti yang saya sampaikan tadi malam, itu adalah jumlatuha taduru ala hauli fanil ta'amul manas, ya. Esensinya itu berkaitan dengan masalah berinteraksi dengan sesama manusia, itu esensinya. Jadi akhlak yang utama itu ternyata hubungannya dengan muamalah, gitu ya. Itu harus digarisbawahi itu. Hubungannya dengan berinteraksi sesama manusia, hubungannya dengan hablum minan nas. Itu akhlak pertama tuh itu. Jadi nggak disebutkan malah akhlak yang pertama itu hubungannya dengan kita pribadi gitu, tapi lebih kepada dengan manusia. Dan saya sampaikan juga tadi malam bahwa memang perkara dengan manusia ini kalau nggak selesai urusannya sampai meninggalnya sul khotimah, sampai nanti juga bisa jadi ya itu menjadi pemberat timbangan kita terhadap hal-hal yang buruk. Jadi bukan timbangan kebaikan yang dominan, malah kemudian timbangan keburukan yang dominan. Jangan sampai nanti ya ketika kita dihisap ngakunya kita sebagai orang yang penuh dengan amal soleh,
Tapi ada orang yang bersaksi gitu, bohong itu gitu. Kira-kira begitu ya, bohong tuh. Di dunia dulu dia nggak seperti itu, mulutnya nggak bisa dijaga, orangnya ya nggak baik terhadap tetangga, sampai tetangga kita yang paling dekat itu memberikan persaksian kepada Allah, kepada malaikat misalkan, bahwa kita itu tidak baik gitu. Itu bahaya kalau sampai seperti itu ya. Rumit nanti urusan kita di akhirat itu ya. Bukan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah, tapi sebaliknya. Jadi amal-amal yang kita bawa itu bisa habis gara-gara itu semuanya. Banyak orang yang bersaksi atas keburukan kita selama berinteraksi dengan sesama kita gitu. Itu ya. Dan di sini yang disampaikan 3 hal pokok: silaturahim, ya. Kemudian yang kedua tadi akhlak yang baik secara umum. Yang ketiga itu adalah baik terhadap tetangga. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada husnul khuluq ya. Bagian yang kedua yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Disebutkan di sini dari Aisyah radhiyallahu an ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu man a'ta aw man u'tiya minar rifqi faqad u'tiya hidduhu minad dunya wal akhirah wa silatur rahmi wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'amirani diyar wa yazidani fil a'mar. Ya, intinya disebutkan di sini bahwa akhlak yang baik termasuk ini adalah silaturahim di dalamnya. Bahkan sifat lembut kita ya, sifat lembut kita itu bisa membuat kita itu ya urusan di dunia dan akhirat itu baik gitu. Kelembutan kita itu kepada orang. Silaturahim dan kemudian husnul khuluq ya, akhlak yang baik termasuk husnul jiwar. Kita baik terhadap tetangga, yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Itu membuat kita itu rumah kita, yu'ammirani itu artinya hidup tuh lapang gitu. Di rumah tuh lapang ya, rumah kita luas sekalipun kalau kita nggak baik sama orang, silaturahim kita nggak baik, itu sempit terasa ya. Bahkan juga di sini yazidani fil a'mar, silaturahim dan akhlak yang baik itu bisa membuat umur kita bertambah ya. Inna husnal khulqi ya sifatun samiyatun bikulli ma tahmiluhu hadhil kalimah min ma'na fahiya tutahhir sahibaha min afatil lisan wal jinan wa tartaqi bihi ila maratibil ihsan ma khaliqihi wa ma'asairin nas. Ya, sesungguhnya akhlak yang baik itu termasuk sifat yang mulia, samiyah, bahkan bukan mulia saja, dia itu mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan ya. Fahiya tutahhir sahibaha min afatil lisan, sehingga membuat orang yang punya sifat seperti itu ya bersih dari apa? Afatil lisan, bahayanya lisan, wal jinan ya, wa tartaqi bihi ila maratibil ihsan, dan dia termasuk orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang paling tinggi gitu. Seperti misalkan tadi malam kita mengutip satu firman Allah di dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran, ketika Allah ya memberikan apa? Allah tuh memberikan hamparan dunia dan akhirat itu, atau surga itu yang laksana hamparan dunia dan hamparan ya akhirat, seperti itu, saking luasnya ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, hamparan dunia dan langit ya. Ya Allah memberikan surga yang luasnya bagi
bagaikan langit dan bumi itu buat siapa? U'iddat lil muttaqin, buat orang bertakwa. Sifatnya bagaimana? Sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifatnya satu, ya, dia itu mau susah, mau senang tetap berinfak. Sifat yang pertama itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Makan dulu apa? Oh iya, nanti ya, enggak sekarang ya. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah. Makanya sebaik-baik orang itu bukan yang kuat, kata Rasulullah. Bukan orang yang kuat. Ya, bukan orang yang mudah marah, bukan. Ya, sebentar-bentar marah, sebentar-bentar marah gitu. Marah kok sebentar-sebentar gitu ya. Itu bukan orang yang seperti itu, tapi orang yang kadhiminal ghaidh. Ya. Laisa syadid, kata Rasulullah, orang kuat itu ya, bukanlah orang yang dia itu pandai bergulat, yang pandai berkelahi, bukan. Ya, yang sebentar-bentar langsung ayo berantem, gitu, bukan begitu. Mudah sekali emosinya tersulut, bukan begitu. Tapi kata Rasulullah, man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapa yang bisa menahan dirinya ketika dia marah, itu orang kuat, kata Rasulullah. Lawan dirimu, lawan emosimu, sehingga engkau tidak jadi marah. Itulah orang kuat, kata Rasulullah. Orang perkasa seperti itu, kata Rasulullah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Ya, makanya punya masalah jangan sampai berlama-lama. Sehari aja udah selesai. Ya. Sama istri juga begitu, jangan berhari-hari nggak pernah telepon gara-gara marah. Ya. Cuman gara-gara istri beli gincu nggak bilang-bilang gitu. Tapi marahnya lama, Pak. Beli make up nggak bilang-bilang, marahnya lama banget. Padahal gara-garanya juga suaminya nggak peka gitu. Padahal tinggal bilang aja, iya deh, alhamdulillah kamu nambah lebih cantik, masya Allah. Rasulullah pun coba lihat, pokoknya lihat Rasul saja udah. Kita tuh nggak ada yang paling hebat, yang paling luar biasa melainkan Rasulullah lah. Manusia siapapun dia, pada level apapun dia di dunia sekarang itu jauh lah dari Rasulullah. Kita pun makanya suka sama orang di dunia itu nggak usah berlebihan. Sama siapapun itu nggak usah berlebihan, karena cinta kita berlebihan hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Itu nggak ada batasnya kepada beliau itu, kepada Nabi kita nggak ada batasnya. Karena Nabi itu luar biasa, teman-teman. Nabi itu luar biasa. Doanya sudah dipakai oleh Nabi yang lain itu sudah memakai doanya buat dirinya, tapi Nabi nggak memakai doanya untuk dirinya. Dia bilang bagaimana? Kata Rasulullah, aku akan pakai nanti untuk umatku. Tuh Nabi Muhammad. Begitu cintanya sama kita. Masa kita nggak cinta sama Rasulullah? Itu. Ya. Itu aja udah yang jadi patokan kita. Nabi itu pemaaf. Sampai dalam hal Nabi itu ketika mau makan, katakan, kalau kita mah mungkin di meja makan gitu ya, mau makan, ya nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dimakan. Apa yang Nabi lakukan? Marah-marah nggak sama istrinya? Enggak. Puasa Nabi. Tuh. Nggak marah, malah puasa. Besoknya puasa lagi. Kalau kita kan enggak. Gimana kamu udah dikasih 20 juta? Ya. Gitu. Itu kita tuh. Udah akhlak Nabi saja yang kita contoh, itu luar biasa. Keteladanan yang Rasulullah miliki itu. Makanya kalimatnya qudwah. Gitu ya. Qudwatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Kalau mau baik ya di dunia, kalau mau nanti mendapatkan rahmat, ya ketemu Allah, syaratnya apa? Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh.
Kalau mau surga kita itu mudah, cinta pada Rasulullah SAW, ikuti Rasulullah, raih syafaat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, di ujung ayat ini Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah tuh suka sama orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, di sini disebutkan min mahasin atau ila maratibil ihsan. Sifat ihsan yang paling tinggi itu apa? Berakhlak baik kepada orang. Kenapa Allah nggak nyebutnya berakhlak baiknya kepada Allah langsung? Ya. Kenapa itu? Kan saya sampaikan, urusan sama Allah gampang, Allah Maha Pemaaf. Engkau datang kata Allah dengan dosa bagaikan katakan lautan, bagaikan gunung begitu banyak dosa kamu, aku maafkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahillah. Engkau datang dengan dosa yang banyak wahai hambaku, ya. Jangan putus asa, rahmatku begitu luas. Tapi urusan kita berbuat salah kepada orang lain, itu kalau belum meminta maaf sama orang tersebut, nggak selesai. Makanya jangan pernah sakiti orang lain. Ya, berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik secara verbal, lisan, ataupun sikap kita. Makanya di awal itu, di akhir kalimat atau hadis yang membahas tentang silaturahim, seperti yang saya sampaikan dengan ilustrasi yang lain, disebutkan begini, Rasul pernah bersabda, ballu arhamakum walau bisalam. Kamu itu sama orang itu harus rahmat, harus sayang, walaupun dengan mengucapkan salam. Walaupun mulai dengan salam, assalamualaikum ketemu orang, nggak melengos gitu ya, wah ada dia nih, gitu. Jangan itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, yang kedua itu husnul khuluq. Ya, husnul khuluq. Ya, ini sekali lagi atau akhlak yang baik kepada orang ini adalah ya memanjangkan umur kita, bahkan melapangkan kehidupan kita. Bahkan sampai di rumah kita pun merasa tenang kita hidup di rumah tuh gara-gara hubungan sama orang tuh kita gak ada masalah gitu, enak. Sama istri juga begitu, satu atap berantem mulu kan repot juga, sampai lemari diangkat gitu kan. Oh enggak ya, piring ya, wah lemari keberatan ya, ya. TV diangkat dilempar gitu kan, seperti itu. Hah? Apa dipakai juga, bis berantem punya anak juga, loh nggak seru lah, bohongan berantemnya gitu kan, berantem hamil juga istrinya, anaknya nambah lagi, itulah yang lucu kata orang, lucu emang, kita ini berantem tapi anaknya nambah lagi, ya. Dan rahimakumullah. Qala Abdullah Ibn al-Mubarak fi tafsir husnil khuluq. Abdullah Ibn Mubarak ini punya penafsiran tentang husnul khuluq, akhlak yang baik ini kepada orang. Apa yang beliau sampaikan dalam tafsir beliau disebutkan dalam menafsirkan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam bab majaa fi husnil khuluqi. Beliau mengatakan husnul khuluq itu adalah talaqatul wajhi wa badlil ma'rufi wa kafil adza. 3 hal yang disebut dengan husnul khuluq itu adalah talaqatul wajhi. Muka kita tuh ya, talaqatul wajhi itu kalau ketemu sama saudara tuh menyenangkan. Nanti dulu ya, soalnya masuk.
talaqatul wajhi. Ya, wajah kita tuh kepada orang lain tuh nggak cembetut gitu ya, senyum. Makanya sedekah yang paling ringan itu ketika seorang ansor kalau tidak salah ya, ahlul ansor datang kepada Nabi ya, dia bilang begini kepada Nabi, orang miskin, jadi ibaratnya sekumpulan orang miskin diwakili oleh Abu Dzar Al-Ghifari, itu katakanlah ya dia adalah wakil para orang-orang miskin di kalangan Ansor saat itu, datang kepada Nabi ngomong begini sama Nabi, Nabi itu orang kaya enak bisa sedekah dengan gampang, dia ngomong begitu kepada Nabi. Terus Nabi bilang bagaimana? Nabi bilang, engkau ketemu saudaramu kemudian engkau tersenyum, itu adalah sedekah. Tabassumuka ya fi wajhi akhika shadaqah. Tuh, begitu gampangnya kita bersedekah sebenarnya, walaupun hanya sekedar bermuka yang baik di depan saudara kita. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, talaqatul wajhi. Kemudian yang kedua, husnul khuluq itu apa? Badlul ma'ruf. Melakukan kebaikan apapun kepada saudara kita. Ya, melakukan kebaikan apa? Hal-hal yang ma'ruf kepada saudara kita. Memberikan hadiah misalkan. Ya. Karena kata Rasulullah, tahaddu tahabbu ya. Saling memberikan hadiahlah kamu dengan saudara kamu ya, karena itu adalah bentuk saling mencintai ya. Subhanallah. Terakhir, kafil adza, jangan sampai kamu menyakiti saudaramu. Tahan itu, kafil adza, jangan sampai menyakiti mereka ya. Upayakan itu walaupun gak gampang ya. Gampang itu ya. Makanya di sini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti waqala al-Wasiti ya, ulama yang lain menyebutkan ya, waqala aidan huwa irda'il khalqi fi sarra wa dharra. Bahkan kita tetap memperlakukan dengan akhlak yang baik kepada saudara kita itu fi sarra wa dharra. Baik kita dalam keadaan lagi banyak masalah katakan, atau kita lagi nggak banyak masalah ya, tetap menampilkan itu sesuatu yang menyenangkan saudaranya. Nggak gampang emang ya, karena sekali lagi ya, iya, Nabi pun memang diistimewakan dengan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan itu yang membuat Nabi istimewa. Ya, saya pernah sampaikan, semua Nabi pernah marah misalkan, tapi Nabi nggak marah. Itu Nabi kita itu. Musa saja pernah marah, tapi Nabi kita tidak. Bahkan ya, ketika beliau itu sudah ada yang terluka misalkan ya, akibat dari ya katakanlah intimidasi fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, mereka pun kemudian sampai menyakiti sahabat-sahabat yang lain misalkan. Rasulullah pernah dilempar, pernah disiram dengan kotoran misalkan. Gak marah Nabi kita itu, luar biasa. Malah kalimatnya bagaimana? Ya, ketika malaikat ya, Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa perlu aku lemparkan mereka dengan gunung Uhud? Karena mereka sudah luar biasa ini, menyakitimu, menyakiti para sahabat dan lain sebagainya. Mungkin ketika sahabat yang tersakiti, Jibril nggak semarah itu. Tapi ketika kekasihnya, orang terdekatnya, yang sering bertemu dengan Jibril saat wahyu ingin diturunkan, itu sakitnya luar biasa Jibril, marah gitu. Sampai menawarkan, apa aku perlu melemparkan mereka dengan gunung Uhud ini? Bagaimana jawab Rasulullah? Lah, tidak wahai Jibril. Innahum qaumun la ya'lamun fahdihim
Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Tuh Rasulullah dan Allah. Ya. Mau Rasulullah lagi ada masalah, mau tidak tetap saja baik. Kita juga mestinya seperti itu. Walaupun saya bilang tadi susah gitu, tetap senyum walaupun banyak masalah. Ya, tetap kita tidak memperlihatkan problem saat kita tuh banyak masalah. Itu susahnya luar biasa. Selalu emosi itu lebih dulu nonjol, lebih dulu muncul. Ya. Di sini disebutkan juga atna husnil khulqi al-ihtimali wa tarkil mukafaati wa rahmati lidh-dhalimi wal istighfar lahu wa syafaqatu alaihi. Ini luar biasa ya. Akhlak baik itu adalah ya, ketika kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, kita bersikap rahmat sama orang lain. Ya, meskipun orang itu zalim sama kita, tuh warahmatul lidh-dhalimi. Ya Allah. Wal istighfar lahu, bahkan sampai mendoakan orang itu yang telah berbuat zalim kepada kita. Tuh luar biasa. Itu husnul khuluq. Ya. Wa syafaqatu alaihi. Bahkan dia sudah memberikan ya, sesuatu yang membuat kita terbebani, kita tetap mendoakan dia. Minta ampun buat dia. Wal istighfar lahu. Masya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, di sini malah disebutkan inna minal ma'ab 'alal muslimin haqqan an yu'ayyiru bi akhlaqil ladzina kafaru ba'da an bayyana lana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna hadafa ba'tsatihi lin-nasi huwa an yutimma makarimal akhlaq. Ya, ain yutammima makarimal akhlaq. Ini Nabi sekali lagi diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk ngasih contoh buat kita. Ya, jangan seperti orang-orang kafir ya, yang mereka itu nggak memperdulikan akhlak itu sendiri. Tuh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis ini dihasankan, ya, disebutkan juga dalam kitab yang lain. Ma syai' ya, athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqi hasanin wa inna allaha la yabghad al-fahish al-badhi. Tidak ada yang paling berat bagi seorang mukmin nanti timbangannya di hari kiamat itu kecuali apa? Kecuali adalah akhlak-akhlak yang baik, ya. Wa inna allaha la yabghad al-fahish al-badhi. Jadi akhlak teman-teman sekali lagi. Ya. Akhlak baik ini, akhlak yang mulia ini sebisa mungkin ya kita upayakan ya, terus gitu ya. Ya. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Terakhir ya, rahimakumullah, itu adalah baik sama tetangga. Saya pernah ngasih cerita mungkin ya. Ada cerita begini teman-teman. Seorang orang soleh di kalangan salaf. Dia hidup berdampingan dengan tetangga yang kafir, gitu ya. Orang Yahudi itu. Jadi yang Muslim, ya, orang soleh ini tinggal di sampingnya orang kafir. Ternyata ya tetangganya ini itu bocoran kamar mandinya sampai jatuh ke kamar, ya, ke kamarnya orang soleh ini. Kemudian orang soleh ini menampungnya dengan ember, katakan seperti itu. Dan orang soleh ini sampai dia sakit, kemudian tetangganya nengok. Nah, ketika tetangganya nengok itu, ya, melihat ember yang air jatuh itu, air kotoran ya, kamar mandi loh,
berarti kan bisa dia pipis gitu ya. Kemudian ditanya sama dia itu ya, orang kafir yang nengok itu bisa nengok saja membuktikan bahwa dia sangat baik akhlaknya sama tetangga walaupun beda agama gitu ya. Karena tetangga yang disebutkan oleh hadis itu tidak disebutkan harus mukmin baru kita berbuat baik. Logikanya apalagi dia mukmin gitu kan. Tapi ini nggak disebutkan. Siapapun tetangga kita, ya maka kita harus baik kepada mereka. Nah, orang soleh ini kemudian ditanya, ini apa? Air apa ini? Ini air kotoran yang katakanlah air yang mengalir dari rumah kamu. Udah berapa lama seperti ini? Kok baunya nggak sedap? Ya sudah lama. Kok kamu nggak pernah bilang? Aku takut menyakiti hati kamu. Kemudian orang tersebut sampai bersahadat. Inilah dakwah, inilah Islam sebenarnya. Sampai kemudian ya sesuatu yang sebenarnya bisa saja dia marah karena hak dia untuk marah gitu. Air sampai jatuh ke rumahnya. Kita kan ya walaupun dalam agama boleh saja kita ambil, tapi kan kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Misalkan ada pohon buah yang sampai ke rumah kita, tetangga kita, langsung aja kita ambil tanpa bilang-bilang, oh boleh kok gitu, kita kan gitu. Ketika itu urusan kita, hak kita, wah luar biasa kita memperjuangkan. Tapi urusan hak orang lain, menyakiti orang lain, kita nggak pernah peduli, itu sering kita begitu. Nah biarin aja lah, yang penting saya kenyang, yang penting saya, itu kan kita begitu. Ego kita seperti itu lebih kuat. Gak penting orang mau sakit hati, yang penting hak saya terperoleh gitu. Ya, hadirin rahimakumullah, ini baik sama tetangga itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Kalimatnya fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka dia muliakan tetangganya. Muliakan loh kalimatnya. Bahkan dalam hadis yang lain misalkan disebutkan kalau kamu masak ya, lebihkan dan berikan kepada tetangga kamu. Ya, masakin air yang banyak, airnya doang yang dikasih tetangga. Kebangetan. Ya, maknanya bukan seperti itu, tetap. Makanya kalimatnya fal yukrim. Yukrim itu karim. Karim itu ternyata ya selalu mengucurkan kebaikan. Makanya Al-Quran disebut Quran Karim. Karena Quran selalu memberikan kebaikan kepada siapapun yang membacanya. Berkah hidupnya, dimudahkan. Banyak orang, misalkan kita ambil contoh, ya seorang kakek tua yang dia bekerja hanya sebagai tukang beca, misalkan di satu daerah pernah viral itu. Ya, karena dia setiap kali sambil menunggu penumpang datang dia baca Al-Quran, dan ternyata itu terekam katakan, dan kemudian sampai viral. Akhirnya orang tersebut diumrohkan. Makanya di Al-Quran juga disebutkan perdagangan yang gak akan pernah membuat rugi orang tersebut adalah ketika orang itu sholatnya dijaga, baca Quran, dan ahli sedekah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Hadirin rahimakumullah. Baik sama tetangga ini. Ya, yukrim jarahu. Senantiasa karim terhadap tetangga, memuliakan tetangga. Ya, ini adalah bagian dari akhlak yang sangat mulia, yang ternyata itu bisa memperpanjang umur kita, bahkan berkah umur kita. Baik terus sama tetangga. Karena kadang-kadang ya bisa jadi banyak hal yang diketahui tetangga dibanding diketahui sama saudara kita, karena saudara kita rumahnya jauh misalkan. Gitu. Bahkan dalam mencari rumah saja, mencari tempat tinggal, ya, itu disebutkan oleh para ulama al-jaru qoblad dar. Rumusnya begitu. Al-jaru qoblad dar, saking pentingnya tetangga itu.
jar tetangga, qabla dar sebelum rumah. Jadi bukan cari rumah dulu teman-teman, cari lingkungan dulu sebenarnya, cari tetangganya siapa. Makanya sebaik-baik tempat tinggal yang dekat dengan masjid misalkan, biar kita selalu dekat dengan Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, innal ihsan ilal jar minal akhlaq al hamidah wal mutilah lil a'mar. Ya, kitab ini menyebutkan sesungguhnya berbuat baik kepada tetangga itu adalah termasuk akhlak yang baik yang dapat membuat ya orangnya itu mutilah lil a'mar, umurnya menjadi panjang. Ya. Seperti hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah dari Aisyah, sama silaturahmi wa husnil khulqi wa husnil jiwari yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Silaturahim, akhlak yang baik, kemudian baik kepada tetangga itu adalah ya cara biar rumah kita itu ya menjadi baik, ya. Kemudian kita menjadi lapang tinggal di rumah, menjadi tenang tinggal di rumah kalau kita baik sama tetangga, silaturahim kita baik sama orang, ya. Kemudian akhlak kita selalu baik sama mereka, ya. Yang terakhir wa yazidna fil a'mar, umur kita pun menjadi bertambah. Saya kira itu hadirin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, 3 hal penting yang tadi malam sampai pagi ini kita bahas, tentang yang pertama silaturahim, kemudian akhlak yang baik secara umum kepada orang lain, ya. Dan yang paling penting sekali lagi, akhlak yang baik itu jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, menyakiti orang lain dan seterusnya. Yang terakhir adalah baik kepada tetangga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Irfanuddin Nafiuddin, LC MPTI. Semoga kami dapat mengamalkan di dunia nyatanya. Untuk itu, acara selanjutnya adalah acara pertanyaan. Untuk pertanyaan. Untuk jemaah yang mau bertanya, silakan. Untuk 2 pertanyaan saja. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, tentang kita menjaga perasaan ke orang lain. Itu contoh seperti ini, misalkan ada orang yang khusyuk bahkan soleh, tapi dia tidak menyadari bahwa sikap dan ucapannya itu menyakiti orang lain. Nah, sebagai orang yang merasa tersakiti itu lebih baik menegur atau ini mengingatkan atau diam aja, karena kalau kita mengingatkan itu malah membuat tersinggung yang di seorang itu lebih baik kita diam atau mengingatkan. Mengasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga pertama harus punya sikap menyadari ya terhadap apa yang kita sampaikan, mengukur gitu, mengukur juga apa yang kita sampaikan. Tidak selalu bahwa apa yang kita sampaikan ternyata menyenangkan orang, ya. Reaksi orang tidak senang itu macam-macam, diam, tidak merespon, atau dia kemudian bisa saja jadinya marah sama kita, atau dia itu orang tersebut jadi tidak berinteraksi positif terhadap kita. Itu kan reaksi orang terhadap kita. Nah, harusnya dengan reaksi-reaksi seperti itu kita sadar, oh berarti ada perangai baik dari lisan kita ataupun dari perbuatan kita yang itu menyinggung perasaan orang. Ya, saya sering bilang bahwa kebaikan kita kepada Allah itu sangat diukur dengan kebaikan kita kepada orang lain. Artinya bahwa bisa saja kesolehan kita gugur
gara-gara kesalehan sosial kita itu buruk kepada orang lain. Itu ya, banyaklah hadis-hadis ya yang menyebutkan itu. Salah satunya mungkin adalah ada orang yang dihisab oleh malaikat, ternyata dia adalah ahli puasa, dia adalah ahli sholat, dia adalah ahli sedekah, tapi kemudian ya ada yang bersaksi bahwasanya dia itu lisannya merugikan orang lain, ya, ghibah, memberikan kebencian, suka mengadu domba dan lain sebagainya, sampai kemudian dia itu bangkrut, habis amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama itu buat siapapun termasuk kita harus menyadari bahwa respon negatif dari orang lain itu bisa jadi karena ketersinggungan orang tersebut terhadap sikap kita. Sehingga kita yang melakukan hal tersebut bagaimana? Pertama sadar, yang kedua kalau memang menyinggung orang minta maaf. Itu, budayakan itu. Maaf ya tadi mungkin ya saya tadi salah ngomong gitu ya. Baik dalam grup sekarang kan bukan cuman di dalam kehidupan sosial yang sifatnya langsung ketemu, bahkan bisa saja ketemunya di grup WhatsApp, kalimat yang disampaikan gak mengenakan yang lain, itu juga bisa saja menyinggung perasaan orang lain. Kalau memang ada yang tersinggung atas sikap kita, terbuka kita sampaikan di WhatsApp juga bahwa kita tadi salah dan minta maaf, misalkan seperti itu. Gak usah, jadi kalau saya berpikir gak usah merasa rendah ketika kita itu memang harus rendah. Gak usah. Yang penting urusan dengan orang tuh selesai. Ya, itu jadi pertama sikapnya harus begitu. Harus tahu diri kitanya. Bahwa apa yang kita sampaikan gak selalu mengenakan orang. Lihat dari mana? Lihat dari respon orang aja terhadap kita. Kok dia beda sih sama saya? Ya bisa jadi karena orang tersinggung. Jangan nanti mengulang hal yang sama, diulang lagi. Jangan begitu. Harus mawas diri kita. Oh, berarti kemarin tuh ada kalimat yang gak cocok yang disampaikan. Perkara berbeda budaya saja itu bisa beda. Ya. Kita orang Padang, ya. Kemudian satunya lagi orang Solo. Oh, udah beda itu cara berinteraksinya. Sesuaikan biar nggak menyinggung perasaan orang, bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita? Sikap kita melihat orang seperti itu, tidak ada salahnya kita mengingatkan kalau sampai merugikan orang banyak. Itu harus ada yang berani mengingatkan. Ya, kalau kita gentleman, sampaikan secara pribadi. Sampaikan ke orangnya, maaf, Anda begini. Karena bisa jadi ngomong di depan umum, itu orang gak peka-peka gitu. Tapi langsung ketemu sama orangnya. Kita udah sering ngomong di depan umum, ingetin di forum yang lebih luas misalkan. Tapi orangnya begitu juga. Jadi orang gak peka dan gak merasa dirinya salah gitu. Tadi di awal kan kepekaan itu penting saya bilang. Ya, baru dia kemudian kalau merasa harus minta maaf. Selesai kan kalau udah minta maaf kan sebenarnya. Ya, tapi kalau berulang lagi dan harus diingatkan, ingatkan saja. Tapi tadi saya bilang kalau gentleman sampaikannya pribadi. Sebaik-baik cara itu memang yang tidak menjatuhkan orang lain di depan umum. Terus baik-baik cara. Ya, nanti bukannya menyelesaikan masalah, nambah salah, malah berantem habis itu di forum bisa-bisa. Karena siapapun tidak ada yang mau dijatuhkan di depan umum, nggak ada itu. Datang baik-baik, ketemu, klarifikasi. Mas kenapa gini kamu? Tahu nggak teman-teman tuh pada nggak ini? Ngomongnya baik-baik, kita nggak usah pakai otot gitu ya. Sudah selesai tugas kita, ya sudah. Jangan pernah paksa orang untuk jadi baik. Itu saya selalu ingatkan teman-teman. Jangan paksa orang untuk jadi baik. Itu bukan wewenang kita. Tugas kita hanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita hanya mengingatkan saja udah. Tugas saya mengingatkan panjenengan karena saya tahu betul saya. Ya,
bahwa dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan dakwah ini melebihi unta merah yang paling mahal. Ketika ada teman-teman yang mendapatkan hidayah dari apa yang saya sampaikan, misalkan taufik dari Allah, dari apa yang saya sampaikan, saya mendapatkan pahala yang terus mengalir buat diri saya. Jadi saya tugasnya menyampaikan saja. Perkara nanti jenengan mau jadi baik, tidak, mengamalkan atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan jenengan sama Allah. Kalau nanti udah diingatkan orang tersebut, kok masih begitu juga, ya sudahlah. Tugas kita sudah selesai. Jangan dipaksa orang untuk jadi baik gara-gara kita. Ya tadi malam aja kita kasih contoh, Nabi saja nggak bisa tuh bikin Abu Thalib jadi meninggalnya dalam keadaan Muslim. Apalagi kita, Nabi bukan, surga nggak jelas. Kita tuh apa ya? Nggak jelas surganya. Tiap hari berbuat salah. Kita kan begitu. Nabi berbuat salah nggak pernah. Dijaga oleh Allah. Surganya sudah jelas. Orangnya baik, perangainya baik. Kita apa? Udah gitu maksa orang untuk berbuat baik. Ya, janganlah. Merasa kita udah paling baik dimanapun kita hidup. Gara-gara kita rajin ke masjid, gara-gara sholat kita baik. Janganlah. Gak usah kita tuh, gak usah merasa begitu. Gak usah paksa orang. Itu mas ya. Ya buat saya, buat semuanya insya Allah. Cukup ya? Jawabannya cukup ya? Sama-sama. Silakan yang lain kalau masih ada. Untuk pertanyaan yang kedua. Kalau nanya masih ada. Mas Andika, Mas Andika. Andika. Misalkan kita bergembira atas kematian tetangga yang buruk, salah, wah curiga ini. Iya. Kenapa kita kok sampai berekspresi seperti itu? Apakah kita benci sama orang itu? Gimana itu jawabannya? Terus saudara meninggal, terus kan dalam hati ini kan alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ada salah nggak? Bahkan mungkin dosa nggak itu? Ayah apa? Iya kalau ya mungkin ada juga yang mengambil dalil bahwa apa mendoakan keburukan kepada orang yang zalim itu boleh-boleh saja gitu ya. Ada yang mengambil dalil seperti itu. Tapi saya kok apa ya, Nabi kita tuh nggak begitu ya, Masya Allah gitu ya. Nabi kita tuh ngasih contohnya subhanallah gitu. Sabar harus tanpa batas, memaafkan harus didahulukan dibanding kita benci sama orang, marah sama orang. Jadi kalau bisa memang kalau kita nggak senang tuh jangan sama orangnya gitu. Nggak senang sama sikapnya saja, sama kelakuannya gitu kan. Sama tetangga atau sama siapa, kita jangan gak senang sama orang tetap senyum, ramah gitu misalkan. Walaupun itu susah, manusia kita tuh manusia memang yang susah berbuat baik sama orang gitu. Maunya orang berbuat baik saja sama kita. Ya jadi saya kok lebih cenderung menjawabnya tidak ya, tidak baik ya itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi ekspresi kita terhadap orang yang meninggal itu, bahkan ketika Nabi itu ya pernah berdiri ada orang lain yang meninggal yang itu bukan beragama Muslim gitu, sampai seperti itu penghargaan ya. Ya apalagi ya dia masih Muslim gitu, walaupun mungkin mohon maaf gitu ya akhlaknya nggak bagus gitu ya, seperti itu tetap saja kita harus baik lah sama orang gitu ya, doakan yang baik-baik ya. Bahkan diantara sifat Muslim itu kan kepada muslim yang lain itu adalah satrul aurah,
Ya, sifat kita terhadap muslim yang lain itu kalau bisa menutup aib orang lain, itu harus begitu. Usahakan begitu. Satrul aurah. Jangan malah ada orang ngobrolin orang, jelekan, kita langsung dikompor-komporin. Iya tuh, begitu tuh. Wah. Bakar udah semuanya. Ya, jadi saya cenderung dengan jawaban ya kayaknya kurang tepat, Mas. Walaupun saya nggak mengatakan dosa atau tidak dosa gitu ya, itu domainnya berbeda gitu ya. Tapi minimal ya apapun atau keburukan seperti apapun yang dimiliki oleh tetangga kita misalkan atau orang sekitar kita, ya, hatta dia itu di luar agama kita misalkan, tetaplah kita itu ya bersedih saat mereka sedih, bergembira saat mereka bergembira begitu. Ya bukan bergembira saat mereka bersedih gitu ya. Alhamdulillah udah meninggal. Selesai urusan saya sama dia kan gitu. Dari dulu berantem gak kelar-kelar sama dia nih gitu. Ya janganlah. Itu kan berarti kita gak punya sifat maaf sama orang. Ya itu kayaknya jawaban yang saya bisa jawab. Cukup? Ada lagi? Mas Maulana? Oh masih satu lagi, silakan. Waalaikumsalam. Kalau orang tua kita sudah meninggal, Ustaz, terus kita sengaja di dunia melakukan kemaksiatan atau bukan dosa, maka orang tua kita akan bazar mendapat siksaan, mendapat bazar kubur. Kita sudah Baiknya Allah itu memang begini, baiknya Allah. Kita itu belum melakukan keburukan baru niat saja, itu nggak dicatat. Itu ya baiknya Allah begitu. Tapi kita baru niat melakukan kebaikan belum dilakukan, itu udah dicatat, apalagi dilakukan. Jadi kalau keburukan tuh yang mikul kita sendiri, ya, yang mikul kita sendiri. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan, itu orang tua dapat bahagia, dapat pahala. Itu luar biasanya begitu Islam, gitu ya. Enggak dua-duanya itu berdampak kepada orang lain gitu, atau kepada orang tua kita misalkan. Tapi kalau bicaranya kepada anak misalkan anak kita, bisa saja ketidaksolehan kita itu nyambung kepada anak. Jadi kalau mau punya anak soleh, kitanya soleh, nyambung. Tapi bukan berarti anak kita menanggung beban dosa yang dilakukan oleh kita. Enggak begitu. Tetap dosa-dosa kita. Anak kita enggak berdosa kan. Tapi kesolehan itu nyambung, tergantung terhadap kesolehan kita, itu saja. Gitu ya. Jadi orang tua kita insya Allah ya enggak menanggung beban dosa atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Gitu. Ya. Ayatnya jelas lah ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tergantung apa yang dia lakukan. Ya. Dan seterusnya ya. Banyak dalil yang menyebutkan itu. Itu ya jawabannya ya. Tadi katanya ada lagi, satu lagi, silakan. Oh ada, nggak apa-apa, tanya aja. Maulana silakan. Masa Ustadz nanya sih? Harus Maulana. Jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz, saya mau bertanya perihal konflik lagi. Jadi masih kepikiran gitu. Ini ada abang dari bapak saya, dulu ada konflik, tapi sudah meninggal. Abang dari bapak saya sudah meninggal, tapi masih dilanjutkan oleh anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kami ini kan sudah melakukan pendekatan agar tidak ada konflik lagi, tapi masih dilanjutkan oleh yang bersangkutan. Apakah kami masih bersalah atau kami
masih menanggung dosanya karena kami sudah lepas tangan atas Jatuh kepada lepas tangan jatuh ya. mohon jawabannya. Baik. Terima kasih. Jadi gini, tugas kita sebagai manusia ya, itu adalah pertama berbuat baik. Selalu itu harus berbuat baik pada siapapun. Yang kedua, jangan pernah menyakiti. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, itu aja. Berbuat baik melakukan sebisa kita. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan, misalnya begini, ada orang sampai berbuat baiknya itu memberikan perhatian, ngasih nafkah, apa-apa gitu misalkan ya. Ada orang kan yang seperti itu misalkan. Kita nggak bisa melakukan dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, tapi tetap berbuat baik, walaupun tidak sifatnya material misalkan. Bisa dengan cara itu silahkan. Tapi ada juga yang nggak bisa dua-duanya, terbatas misalkan karena jarak jauh dan lain sebagainya, hanya memberikan perhatian dalam bentuk pertanyaan atau menyapa dan lain sebagainya. Ya lakukan sebisa mungkin. Tapi yang paling penting kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan sampai menyakiti orang. Kan begitu kan rumusnya, sederhananya seperti itu. Jangan sampai menyakiti orang. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa konflik itu berujung panjang, katakan seperti itu kan sebuah kesalahan sebenarnya, sudah jelas sebuah kesalahan. Ya, kesalahan yang terus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ya. Kita yang sudah tahu bahwa itu sebuah perbuatan yang salah. Ya, caranya bagaimana? Ya mungkin ya minta maaf, ya menganggap permasalahan selesai dan kita sikapnya jadi biasa, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya misalkan udah enggak ya tidak melanjutkan konflik lah, intinya seperti itu. Nah, kalau sikap kita sudah seperti itu tapi pihak yang lain tetap berbuat tidak baik kepada kita, ya sudah, ya kita diam, kita memaafkan, kita jangan melanjutkan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, dan kita terus berdoa. Tuh di sini tuh disebutkan kan, salah satu berbuat baik sampai mendoakan orang lain, al istighfar lahu, disebutkan di situ. Ya kita minta sama Allah, ya Allah. Terus kita minta keluarga kita jangan seperti keluarga itu, ya yang terus dia berbuat tidak baik sama kita. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, maafkan mereka. Itu yang kita lakukan, ya biar kita juga ya mendapatkan kemudahan dari Allah agar mereka bisa berubah dan hubungan keluarga ini semakin jauh lebih baik. Ya, jadi saya mau mengatakan bagi teman-teman sekalian, semua kebaikan yang kita lakukan ujungnya kepada Allah. Tapi kebaikan buat orang lain itu jangan paksa orang untuk berbuat baik sama kita. Nah, kita itu jangan mau didikte sama orang. Kita jangan mau didikte sama tetangga kita. Kita jangan mau didikte sama saudara kita yang berbuat salah terhadap kita. Kita tuh berbuat baik jangan tergantung dia berbuat baik sama kita atau tidak, begitu. Ya sudah, berbuat baik saja. Perkara orang lain berbuat buruk sama kita, kita tetap berbuat baik gitu. Biarin aja. Karena urusan kita hanya didikte sama Allah. Kalau salah, dibilang salah, kita baru ya nggak mau dibilang salah sama Allah kan. Ya Allah jangan gitu. Sehingga kita berbuat baik. Ya, jadi jangan sampai tergantung orang itu berbuat baik atau tidak sama kita baru kita berbuat baik, jangan. Jadi itu ya Mas ya. Tetap berbuat baik, berikan contoh kebaikan kepada mereka. Kalau jenengan sudah lebih paham, ya kemudian jangan lupa minta sama Allah, ya semoga hubungan kekeluargaan ini semakin terus baik. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Tom and Jerry itu berantem terus di film aja kok. Di belakang dia saling makan bareng gitu, ngopi bareng gitu. Silakan, ada satu lagi kayaknya Mas Budi ya. Silakan Mas. Apa Mas? Masih ada waktu. Masih. Pak Ustaz izin bertanya terkait Gus yang viral Pak Ustaz. Biar agak mencerahkan kondisi, biar agak ada semangat gitu. Itu terkait
apa ya, untuk menegur seseorang itu aja, walaupun dalam keadaan baik, pas di depan umum aja itu kan aslinya mempermalukan. Itu apalagi sampai kata-kata yang kosong, kata-kata yang kotor lah. Nah, sebaiknya Pak Ustadz, untuk kita itu harusnya bagaimana menyikapinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Kita kan memang nggak boleh benci sama orang tuh berlebihan teman-teman, dan nggak boleh juga suka berlebihan, biasa aja, sehingga kita tuh bisa proporsional menilai sesuatu. Misalkan gini, contoh siapapun lah, termasuk saya, jangan lihat sayanya, maaf salah apa yang saya sampaikan, ya, karena kata Rasulullah, undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Siapapun yang menyampaikan kebaikan kita terima, gitu. Siapapun itu, ya. Kalaupun dia mengatakan satu, walaupun dia tuh akhlaknya belum baik menurut kita, gitu ya, tapi dia memberikan sesuatu yang baik, terima saja, gitu. Alhamdulillah, gitu, ya. Sehingga nanti ketika dia berbuat salah, itu nggak mengefek terhadap kebaikan yang sudah disampaikan kepada kita, gitu. Apa yang sudah terjadi, misalkan, ya beliau juga manusia kan, iya kan, beliau juga manusia, bisa salah, mungkin akhirnya nggak kontrol, kalau bahasa saya akhirnya nggak kontrol beliau, ya, sehingga bercandanya berlebihan, kira-kira begitulah, ya. Apalagi bercandanya itu sampai di depan umum, ya, menggunakan bahasa yang nggak pas, ya, seperti itu. Bagaimanapun kan kalimat-kalimat diksi-diksi yang disampaikan tidak baik, kalau disampaikan kepada orang pasti orang akan tersinggung kan, itu normal, gitu. Kita bilang kamu kurang pintar saja udah kita udah nggak seneng kan, kamu kurang pintar dah. Apalagi kalimatnya lebih parah daripada itu, kamu goblok. Udah nggak enak. Walaupun kalimatnya sambil ketawa atau bercanda gitu, kamu goblok banget, nggak enak kedengarannya. Atau kalimat yang lebih parah dibanding itu, ya. Ada cara bercanda yang diajarkan oleh Rasulullah, ikuti cara Rasul itu, ya. Jadi kalau saya tidak mau juga terjebak pada terlalu berlebihan gitu, apa-apa itu terlalu berlebihan sampai isinya sosmednya semuanya berhari-hari begituan gitu, sampai ada potongan video lagi di-share lagi sama dia. Ini orang apa maksudnya, kata saya dalam hati. Janganlah begitu, biasa saja. Saya cuma berpikir kalau buat saya pribadi, saya cuma berpikir kalau saya di posisi beliau gitu. Kita juga manusia, bisa salah. Ya. Jadi makanya saya pernah sampaikan, kalau kita berdakwah tujuannya itu jangan mencari orang yang suka sama kita. Saya tuh nggak peduli dia dengan mau senang apa sama saya, itu nggak peduli, karena itu bukan tujuan dalam dakwah. Ya, tujuan dalam dakwah itu adalah ikut Allah dan Rasul, udah itu. Dan bahagia buat saya ketika jenengan jadi baik, itu udah kebahagiaan. Misalkan contoh kalau saya jadi guru gitu, ngajar ngaji, di rumah jenengan jadi imam, itu udah bahagia banget seorang guru, udah cukup. Nggak perlu saya disenengin, nggak perlu jenengan jadi ngasih ke saya apa segala macam, itu nggak perlu. Udah dari Allah udah cukup buat saya. Allah udah maha baik kepada saya gitu. Udah itu aja. Jadi jangan tujuannya biar viral, jangan tujuannya biar orang senang dari dakwah kita. Gitu. Itu yang dipaksakan misalkan, jangan sampai seperti itu. Ya, biar orang ketawa saat kita ceramah, gak penting itu. Ya, itu hanya bumbu-bumbu saja dalam ceramah. Biar orang nggak bosen, biar orang nggak ngantuk, ya kan begitu aja. Jangan tapi isinya ketawa semua. Mana ceramahnya? Mana isi khutbahnya? Mana dagingnya gitu? Ya, kira-kira begitu. Jadi proporsional saja, nggak usah berlebihan, dan juga udah cukup lah.
Ya, Allah udah menghukum siapapun yang salah. Allah mengangkat semau Allah, Allah merendahkan semau Allah. Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Itu udah urusan Allah. Jangan sampai kita menghakimi berlebihan gitu. Orangnya juga udah minta maaf kok. Iya kan? Orang udah minta maaf. Jangan bilang juga maaf settingan. Orang makin ini aja ngurusin begituan gitu. Ngapain? Ya. Janganlah, udah selesai. Tugas kita itu ngurusin diri kita sendiri, jangan ngurusin orang. Kita aja banyak dosanya, ngurusin dosa orang sampai share sana share sini. Apa itu? Ya, jangan begitulah. Ya, kita udah belajar ngambil hikmah dari apapun yang terjadi. Pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi mulia orang bukan lantaran ada ilmunya saja, tapi yang paling penting dia mulia karena mengamalkan ilmunya walaupun sedikit. Gitu. Jangan juga bilang luar biasa itu. Ya. Oh, sekarang jadi kaya raya dia. Oh, ya, nanti saya kayak begitu juga gitu. Ya. Oh, dia amalannya luar biasa. Saya pikir nggak usah terlalu berlebihan juga menilai hal seperti itu. Wah, dia amalnya luar biasa dia, makanya dia bisa sampai kayak begitu. Kita nggak tahu ya kesusahan orang pada tingkat apa sampai Allah memuliakan dia. Mungkin memang udah pada tingkat susah orang tersebut, dia bersabar dengan kesusahan itu. Ya, dia kemudian ikhtiar semampu dia, selalu dekat dengan Allah, datang ke majlis-majlis ilmu, jualan di tempat-tempat sholawat, sehingga Allah muliakan misalkan. Terserah Allah itu. Sekali lagi Allah angkat derajat orang, terserah Allah. Allah kemudian rendahkan, terserah Allah. Walaupun kadang-kadang orang tersebut pun gak punya amal yang istimewa gitu, itu pun terserah Allah. Iya kan? Ada orang biasa-biasa aja bisa pergi umroh, udah gitu umrohnya gratis. Kita yang tiap hari nabung gak berangkat gitu kan. Udahlah, itu urusan Allah. Yang penting kita punya niat baik, melakukan kebaikan. Ya juga yang paling penting jangan cari-cari kekurangan orang lah. Udah, siapapun itu. Ya, lagi viral ngomongin ini siapa gitu, Habib ini gitu, ikut-ikutan. Pain sih, energi kita habis buat seperti itu. Ya, lagi benci sama ini kita ikut-ikutan. Janganlah. Gunakan media sosial itu secara bijaksana. Ya, sama juga itu bahaya tangan kita. Kalau lisan kita juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Ya, bisa jadi lisan kita juga bisa masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Ya, ya, ini juga bisa bersaksi nih lisan. Sekarang lebih banyak menggunakan apa? Tangan kan? Ya, bikin yang biar viewernya banyak. Viewernya biar banyak, biar apa namanya? Monet gitu. Pusing lah. Janganlah, ya. Jangan seperti itu kita. Ya. Semoga jadi hikmah saja, udah selesai dan gak usah diperpanjang. Ya, gak usah diperpanjang. Sampai ada orang yang sampai sekarang masih aja bikin status kebencian kepada Jokowi. Ngapain? Udah selesai. Udah selesai. Udah. Pas sekarang Prabowo lagi bagus dipuji-puji, nanti pas jelek dibencinya luar biasa. Ngapain? Kayak kemarin orang suka sama Anies, biasa aja udah. Biasa. Ya, biasa saja, nggak usah berlebihan kok. Jenengan dipermainkan sama politisi mau aja sih. Iya, kitanya aja yang repot ini, pusing. Buat kita mah yang penting negara aman. Kayak sekarang Korea baru cuman gara-gara si presidennya buat kebijakan yang keliru, yang ilegal, inkonstitusional, dia mengumumkan ya darurat militer, berdampaknya luar biasa. Sekarang lagi upaya untuk menurunkan ini. Kalau jenengan mengikuti politik Korea itu, ya, upaya untuk menurunkan. Karena udah banyak pejabat-pejabat negara di sekeliling presiden itu yang sudah mundur. Ya, sampai kasus-kasus ataupun problem yang dilakukan oleh istri dari presiden itu pun diungkit-ungkit lagi, ya, masuk dalam ya
skema untuk membuat presiden itu turun. Ya insya Allah nggak kayak kita lah, biasa aja kita ngelihatnya. Jadi demo, mungkin di sini nggak kayak ada demo, tapi di Seoul itu di sekitaran itu banyak demo terus itu. Ya, ya seperti itu. Kita demo masak aja lah Mas Bisma ya. Cari apa nafkah ada di sini, gak usah mikir begituan. Insya Allah aman Korea. Ya, itu saja teman-teman, karena waktu membatasi kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Cukup.